sesi Q&A. Sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Mungkin kita langsung saja ya. Dari pertanyaan yang pertama dari Bapak Robertus Immanuel mengenai saham Pegas, Akra, dan INDF ya. Oke, untuk Pegas kita lihat bahwa pada pagi hari ini Pegas dibuka menguat ya. Kita lihat bahwa program Pegas pada pagi ini dibuka menguat sebesar 1,02%. Dan nampaknya pegangan Pegas saat ini sedang menguji area di level MA21-nya ya. Terlihat pergerakannya, di mana juga secara indikator stokastik, kalau kita lihat bahwa pergerakan indikator stokastik dari Pegas sendiri ini sedang membentuk area pola golden cross ya. Dan jika misalkan pada hari ini pergerakan Pegas ini mampu membentuk area menyilang ke atas dengan menyilang ke atas yang membentuk pola golden cross, maka kemungkinan pergerakan Pegas akan bisa melanjutkan penguatan ya hingga ke area resisten terdekatnya, yakni berada di level 1540 dengan level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakannya mampu menembus resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level 1570. Oke, selanjutnya kita lihat saham kedua, ini ada saham Akra. Oke, kita lihat saham Akra. Kalau kita lihat bahwa pergerakan saham Akra ya secara jangka menengahnya ya. Kalau kita lihat pola tren dari Akra sendiri ini sudah bergerak membentuk pola uptrend. Dan kita lihat bahwa pergerakan dari Akra saat ini sedang, kalau kita pandang sedang menunjukkan kembali tertahannya pola penguatan ya, terlihat di mana secara trennya jika misalkan pergerakan tren dari Akra sini mampu bertahan di area support trendline di sini ya, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan ya. Dan selain itu kalau kita lihat bahwa secara indikator stokastik Akra sendiri terlihat masih bergerak berada di area itunya ya, uptrendnya ya, diikuti di mana secara indikator MACD pergerakan Akra ini masih bertahan di area positif. Jadi nampaknya untuk hari ini pergerakan Akra sendiri akan cenderung masih bisa bergerak menguat hingga ke area resisten pertamanya, yakni berada di level 1400 untuk level resisten pertama. Dan jika misal pergerakan menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten keduanya, yakni berada di 1445. Oke, selanjutnya kita lihat ya, ini ada Elsa ya. Kita lihat saham Elsa. Untuk saham Elsa, kita lihat bahwa pada penguat, kita lihat bahwa pergerakan Elsa saat ini, kalau kita lihat pergerakannya dibuka muat 0,64%, dan nampaknya pada hari ini pergerakan Elsa sedang menguji area di MA21 dan MA34-nya ya. Dan jika misalkan pada hari ini Elsa mampu bergerak ke area MA21 melewati MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan pergerakannya bisa menguat terlebih dahulu, yang melihat di mana kalau kita lihat saat ini transaksi volume Elsa terjadi adanya akumulasi buy, walaupun terlihat pergerakan akumulasi buy secara volume masih sedikit ya dibandingkan perdagangan sebelumnya yang mencatatkan aksi sell. Namun secara pergerakan dari indikator stokastik bahwa pergerakan ini sudah mulai menunjukkan adanya pola pembentukan golden cross ya. Dan kalau kita lihat jika misalkan dari indikator stokastik ini mampu menyilang ke atas, garis biru ini menyilang ke atas ya dengan membentuk pola golden cross, maka kemungkinan pergerakan Elsa pada hari ini bisa bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya, yakni berada di level 320 ya untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area resisten pertama,
maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level 330. Oke, selanjutnya kita lihat ada MDK. Untuk MDKA, kita lihat bahwa pada hari ini MDKA dibuka menguat 1,75% ya, dengan dibukanya penguatannya membentuk pola doji start dan nampaknya pergerakan MDKA akan dibuka menguat ya, melihat di mana terlihat adanya aksi volume buy oleh investor diikuti dengan pergerakan indikator stokastik yang kalau kita lihat saat ini pola pembentukan sudah mulai adanya membentuk pola golden cross, dan kalau kita lihat saat ini pergerakan sedang menuju ke atas area oversold-nya ya, setelah dia sempat berakhir di bawah area oversold selama beberapa hari lalu, dan nampaknya pergerakannya sudah mulai ada tanda penguatan ya. Namun perlu diperhatikan terlebih dahulu untuk hari ini, apakah pergerakan MDKA mampu secara tingkat volumenya meningkat lebih tinggi dibanding kemarin atau tidak ya. Jadi kalau kita perhatikan terlebih dahulu ya untuk saham MDK. Jadi kalau untuk hari ini nampaknya secara jangka pendek MDKA masih bisa bergerak menguat ya, dengan area resisten terdekatnya yakni berada di level 4.175 untuk level resisten pertama dan jika misalkan pergerakannya menembus resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa menunjukkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level 4.280. Dan untuk area titik supportnya juga tetap kami berikan ya, jika misalkan pergerakan dari MDK ini tak mampu bergerak menguat di area resistennya, di resisten pertama, maka mungkin pergerakan bisa kembali turun hingga ke area supportnya yang berada di level 3.950. Oke, selanjutnya kita lihat ya, ini ada saham Antam ya. Kita lihat untuk Antam, kita lihat bahwa pada hari ini Antam bergerak di buka menguat ya, dengan dia membentuk pola candle bullish engulfing, dan nampaknya pegangan Antam pada hari ini secara jangka pendek bisa bergerak menguat terlebih dahulu ya, di mana kali ini terlihat ketika volume sudah Antam sudah mencatatkan aksi baik, namun pergerakannya masih cukup terbatas ya.
dikarenakan cara indikator stokastik pergerakannya ini masih tertahan di area oversold ya. Dan selain itu dari indikator MACD juga kalau kita lihat bahwa histogram MACD-nya dan juga signal dari MACD ini masih bergerak kompak berada di area yang negatif. Jadi dipastikan terlebih dahulu pergerakan Antam ya. Ya Bapak dan Ibu sekalian, jika misalkan pergerakan Antam mampu bergerak menguat, maka kemungkinan pergerakannya akan mencapai ke area titik resisten terdekatnya di level 1870 untuk level resisten pertamanya ya. Dan jika misalkan pergerakan Antam ini mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan saja pergerakan bisa menyumbang penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level 1920 ya untuk level resisten keduanya. Namun jika misalkan pergerakan Antam tidak mampu bergerak menguat, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja turun hingga ke area titik supportnya yang ini berada di level 1800. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ya ini ada saham BBNI ya. Kita lihat BBNI. Oke, kita lihat bahwa pergerakan BBNI pada hari ini pergerakannya dibuka menguat ya 1,14% dan nampaknya pergerakan BBNI pada hari ini sedang menuju atau menguji area dari MA21-nya terdekat ya. Dan jika misalkan pergerakan pada hari ini BBNI mampu bergerak ke atas dengan menembus area MA21 dan bisa berhasil menutup area gap down pada perdagangan kemarin, maka kemungkinan pergerakannya bisa bergerak menguat ya. Dan jika misal pergerakan tersebut benar-benar terjadi hingga menembus area, bisa menutup area gap down kemarin dengan dia berhasil menembus area MA21-nya, nampaknya pergerakannya bisa mencapai ke area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 9025 ya untuk level resisten terdekatnya. Namun jika misalkan pergerakan dari BBN ini tidak mampu bergerak menembus area resistennya ya, di sini atau mereka tidak mampu menutup area gap down pada perdagangan kemarin, nampaknya pergerakan juga bisa bergerak turun hingga ke area support pertamanya, yakni berada di level 8.750 untuk titik support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya ini menembus area support pertama, nampaknya pergerakannya bisa saja kembali turun hingga ke area titik support keduanya, ini berada di level 8.575. Oke, kita lanjutkan saham selanjutnya ya ini ada BBCA ya. Untuk saham banking kita lihat bagaimana pergerakannya. Untuk saham banking ya ini BBCA. Kalau kita lihat pada pagi hari ini BBCA juga mencatatkan penguatan ya. Terlihat di mana pada hari ini pergerakannya secara tingkat volume ini mencatatkan adanya aksi buy ya. Terlihat pada hari ini mencatatkan transisi ada aksi buy oleh investor. Dan nampaknya pergerakan dari BBCA saat ini sedang kembali menguji menguat ya setelah dia sempat kemarin bergerak turun karena ada sentimen negatif dari SVB ya, sentimen negatifnya. Sehingga kalau kita lihat pada hari ini BBCA akan bisa kembali menguat ya, kembali melihat sentimen-sentimen yang pada perdagangan kemarin Wall Street bergerak naik ya. Dan selain itu juga kalau kita lihat secara pergerakannya, di mana secara indikator stokastik, pergerakan stokastik dari BBCA saat ini sedang menguji pembentukan pola area Golden Cross ya. Dan jika misalkan pada hari ini pergerakan dari stokastik BBCA mampu membentuk pola Golden Cross itu menjalan ke atas ya, nampaknya pergerakannya bisa bergerak menguat hingga mencapai ke area resisten terdekatnya, yakni berada di level 8.550 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus resisten pertama, pergerakannya bisa saja kembali menguat hingga pada resisten
kedua ya ini berada di level 8.650. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan ya. Jika misalkan pergerakan BBCA tidak mampu bergerak menguat ke area MA21-nya atau MA90 terdekatnya, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja turun ya hingga ke area support terdekatnya ya ini berada di level 8.325. Oke, selanjutnya saham berikutnya ada saham BMRI. Kita lihat BMRI juga samping selanjutnya. Untuk BMRI juga kalau kita lihat pada hari ini pergerakannya juga menguat ya. Dan kalau kita lihat pergerakan BMRI ini telah membentuk pola candle dari bullish engulfing. Dan nampaknya pergerakan BMRI kalau kita lihat saat ini sedang menguji area MA21 dan MA34-nya. Dan jika misalkan pergerakan ini menembus area tersebut dari MA21 dan MA34, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatannya. Dan selain itu, secara candle, secara tingkat volume juga kalau kita lihat, volume dari BMRI-nya ini sudah mulai ada transaksi buy ya oleh investor. Dan nampaknya pergerakan BMRI sejak pendek bisa bergerak menguat terlebih dahulu hingga ke area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 10.225 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, tampaknya pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level 10.350. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada Adaro. Untuk pergerakan saham Adaro, kalau kita lihat bahwa pada hari ini Adaro dibuka menguat 1,08% ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan Adaro sendiri tampaknya sedang bergerak menguji area MA21. Dan nampaknya pergerakan Adaro kalau secara jangka pendek ini kemungkinan akan cenderung masih bisa bergerak menguat melihat tingkat transaksi volume yang pada hari ini terjadinya aksi buy diikuti dengan cara indikator stokastik. Kalau kita lihat pergerakan sedang menguji area pola pembentukan golden cross ya. Dan untuk pergerakan pada hari ini nampaknya pergerakan Adaro akan akan cenderung bisa menguat ya hingga ke area uji levelnya di MA21 ya ini berada di level 2.910 untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus area tersebut resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa maju ke penguatan hingga ke level area 3.000 ya untuk level resisten keduanya. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan jika misalkan saham Adro ini tidak mampu bergerak menguatnya ke area MA21 atau resisten terdekatnya, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja kembali turun hingga ke area support terdekatnya, ya ini berada di level 2.740. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini selanjutnya kita lihat ada saham bagaimana sih pergerakan saham NKP. Untuk NKP, nampaknya pergerakan NKP pada hari ini bergerak buka menguat ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan NKP secara teknikal, kalau kata secara historinya, NKP ini pergerakannya masih berada di area downtrend ya. Terlihat di mana tingkat volume yang pada perdagangan sebelum-sebelumnya ini mencetak aksi sell. Dan nampaknya pada perdagangan hari ini atau secara jangka pendek, pergerakan NKP akan cenderung bisa menguat ya terlebih dahulu atau penguatannya masih cukup terbatas ya melihat di mana secara indikator stokastik pergerakan masih tertekan di area oversold-nya diikuti dengan signal dari MACD dan signal dari pergerakan signal dari histogram MACD dan juga signal dari MACD-nya yang pergerakan masih kompak berada di area negatif. Jadi kalau kita lihat nampaknya pergerakan IHSG pada hari ini jika misalkan bisa menguat, maka penguatannya cukup terbatas ya. Melihat dari secara teknikal yang cenderung pergerakan masih negatif. Jadi misalkan
bisa bergerak menguat, nampaknya pergerakannya bisa penguatannya ke area resisten terdekat terlebih dahulu, ya ini berada di level 7.525 ya untuk level resisten terdekatnya. Dan jika misalkan pergerakan NKP tidak ini pada hari ini tidak mampu bergerak ke area resisten terdekatnya, nampaknya pergerakan bisa menunjukkan pelemahan hingga ke area support terdekatnya yang berada di level 7.325. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada GGRM ya. Kita lihat saham dari GGRM. Untuk saham GGRM, nampaknya pergerakan GGRM, kalau kita lihat saat ini pergerakannya sedang menguji di antara MA21 dan MA34. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan GGRM sendiri, jangka pendek ini sudah membentuk pola downtrend ya. Dan jika misalkan pada hari ini GGRM mampu menembus area trend dan resistennya kembali, resistennya ya, nampaknya pergerakannya akan membentuk mematahkan pola downtrendnya dengan area penguatannya hingga ke area resisten terdekatnya. Kalau kita lihat, ya ini berada di level area 25.810 untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya ini mampu menembus resisten tersebut, nampaknya pergerakannya bisa saja kembali menguat, bisa menunjukkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level 27.225 ya. Namun jika misalkan GGRM tidak mau bergerak menembus area resisten trendline-nya, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja breakout ke menembus area 34-nya ke level support yang ini berada di level 23.875. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada saham Inco ya. Kita lihat. Untuk saham Inco, kalau kita lihat bahwa perdagangan hari ini, Inco membentuk pola doji ya. Dan kalau kita lihat secara tren, di mana pola Inco ini membentuk pola area downtrend, dan nampaknya pergerakan Inco pada hari ini masih akan cenderung bergerak turun. Hal ini terlihat di mana pola area Inco-nya yang masih tertahan di area downtrend-nya ya. Kalau kita lihat selama sepekan lalu, pergerakan Inco ini masih tertahan di area downtrend-nya. Dan nampaknya pergerakan pada hari ini akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu, mengikuti di mana komoditas dari batubara yang pada bulan kemarin berakhir ditutup melemah ya dikarenakan adanya sentimen negatif, dan sehingga pergerakan Inco pada hari ini kemungkinan akan cenderung turun terlebih dahulu ke area supportnya yang terdekat, ya ini berada di level 5.950 untuk level support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus area support pertama, nampaknya pergerakannya bisa mencapai pelemahan hingga ke area support keduanya yang berada di level 5.850 ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada Telkom. Untuk Telkom, kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan Telkom dibuka turun ya 0,25%, dan nampaknya pergerakan Telkom saat ini terjadinya adanya jenuh beli dengan reaksi pergerakannya adanya profit taking ya oleh investor. Terlihat di mana pergerakan Telkom sempat mengalami penguatan selama 4 hari berturut-turut, dan pada hari ini pola pergerakannya masih
akan cenderung bergerak turun, di mana pergerakannya ini mencerminkan adanya aksi jual ya. Kalau kita lihat secara tingkat volume, pergerakan volume dari Telkom pada 2 hari berturut-turut pada hari ini menyatakan aksi jual yang cukup tinggi ya. Hingga kalau kita lihat pedagang kemarin, aksi profit taking-nya sudah lebih tinggi ya dibandingkan perdagangan lusa lalu, yang dimana lusa lalu ini mencatatkan aksi buy. Dan pada hari ini masih menunjukkan adanya aksi profit taking, diikuti di mana indikator stokastiknya yang juga telah membentuk pola area dead cross ya, dan nampaknya pergerakan sudah mulai turun ke area overbought-nya. Sehingga kami menilai pergerakan dari Telkom pada hari ini akan cenderung koreksi terlebih dahulu hingga ke area support terdekatnya, yakni berada di level 3.960 untuk titik support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakan bisa menunjukkan pelemahan hingga ke area support kedua, yakni berada di level 3.910. Oke, selanjutnya kita lihat ya ini saham Cepin ya. Untuk Cepin juga kalau kita lihat bahwa pergerakan Cepin secara histori pada hari ini pergerakannya bergerak masih berada di area downtrend-nya. Dan kalau kita lihat pada pagi hari ini, Cepin ini dibuka menguat ya 0,40% dengan dia berhasil membentuk pola doji start. Dan nampaknya kalau kita lihat secara pergerakannya, Cepin ini masih akan ada menguji area resistance line-nya, yang dimana jika misalkan pergerakan hari ini Cepin mampu menembus area resistance trend line ya yang di sini ya, nampaknya pergerakannya bisa saja bisa bergerak menguat ya. Namun jika misalkan pergerakannya tidak mampu menembus area resistance trend line ini, maka kemungkinannya pergerakannya bisa kembali turun ya. Dan kalau kita lihat secara tingkat volume ini masih, kalau aksi buy-nya masih terlihat masih tipis ya dibandingkan pedagang aksi sell sebelumnya yang cukup tinggi. Dan selain itu pergerakan dari indikator stokastiknya kalau kita lihat bahwa pergerakannya masih tertahan di area oversold ya. Diikuti dengan indikator MACD di mana secara histogram MACD dan juga secara signal MACD pergerakannya kompak di area negatif. Jadi nampaknya pergerakan Cepin secara pergerakannya kalau kita lihat kemungkinan pergerakannya akan cenderung kembali terlebih dahulu koreksi ya, hingga ke area terdekatnya di level 4.000, area titik support terdekatnya ini berada di level 4.900. Namun jika misalkan pergerakan hari ini Cepin bisa memberikan ke arah dengan dia berhasil menembus area resisten trendnya ya, yang saya gambar ini, nampaknya program bisa saya menguat hingga ke area resisten dekatnya, yakni berada di level 5.025. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada BTPS. Untuk saham BTPS kita lihat bahwa pada hari ini saham BTPS masih pergerakannya cenderung turun ya. Melihat di mana pola dari BTPS secara trennya masih menunjukkan pola downtrend ya. Dan nampaknya pergerakannya masih menunjukkan penurunan. Terlihat di mana pergerakan dari volumenya yang pada hari ini masih terjadinya aksi jual ya, itu aksi jual yang berlanjutan, diikuti dengan indikator dari stokastik yang dimana pergerakan masih berada di area oversold. Dan selain itu dari indikator MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakan dari indikator MACD, histogram MACD dan signalnya ini kompak masih berada di area negatif ya. Jadi nampaknya pergerakan dari BTPS pada hari ini masih cenderung bergerak melanjutkan penurunannya kembali hingga ke titik area supportnya, yakni berada di level 2070 untuk di level support pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus area support pertama, nampaknya pergerakan bisa menunjukkan pelemahan hingga ke area support kedua, yakni berada di level 2015. Oke, selanjutnya kita lihat ya ini ada saham Arto. Untuk saham Arto kita lihat bahwa pergerakan Arto kalau kita lihat bahwa kecenderungan pergerakan pada hari ini Asia akan cenderung turun ya, melihat
pergerakan dan atau yang masih polanya masih membentuk pola downtrend ya. Kalau kita tren secara jangka pendek, pola atau ini masih bergerak di area downtrend diikuti dengan tingkat volumenya yang masih mencerminkan sel. Dan selain itu, tingkat volume dari atas sendiri kalau kita lihat juga sangat tipis ya. Selain itu, indikator dari stokastik kalau kita lihat di mana pergerakannya masih turun ke bawah ya menuju ke area oversold-nya dengan diikuti dari MACD-nya, dari histogram MACD dan signalnya. Ya ini masih kompak berada di area yang negatif. Jadi nampaknya pergerakan after pada hari ini masih terlanjutkan pelemahan hingga ke titik area supportnya yang terdekat. Ya ini berada di level area 2280 untuk titik support utama. Dan jika misalkan pergerakan menembus area support pertama, nampaknya pergerakan bisa menjalankan pelemahan hingga ke titik area support kedua, yang ini berada di level 2110 ya, untuk support keduanya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ini ada saham ASA. Untuk saham ASA, kita lihat bahwa pada pembukaan hari ini, ASA membentuk pola penguatan ya 1,35% dan nampaknya pergerakan pola ini telah membentuk adanya bullish ya engulfing ya kalau kita lihat bullish harami. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan ASA saat ini sedang menguji adanya penguatan ya, di mana tingkat volume yang terjadinya pada hari ini masih baik diikuti dengan pergerakannya yang di mana pergerakan sedang menguji pola pembentukan order cross ya. Namun jika misalkan pergerakan stokastik asa pada hari ini mampu bergerak menyilang ke atas dengan membentuk pola golden cross dan bisa melewati area oversold-nya, nampaknya pergerakannya bisa bergerak menguat hingga ke titik area resisten terdekat terlebih dahulu, yakni berada di level 785 untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa mencapai hingga area level 800 ya untuk level resisten kedua. Namun jika misalkan pergerakan aset tidak mampu bergerak menguat ke area resisten pertamanya atau justru pergerakan tidak mampu membentuk pola area golden cross, nampaknya pergerakan bisa saja kembali turun hingga ke titik area support terdekatnya ya, atau support pertamanya yang ini berada di level 695. Dan jika misalnya menembus area support pertamanya, mungkin pergerakan bisa mencapai ke area support keduanya yang ini berada di level 665. Oke, selanjutnya kita lihat ya, ini ada saham Sido ya. Kita lihat saham Sido. Untuk saham Sido, kita lihat pada hari ini, Sido dibuka menguat 1,20% dan nampaknya pegang Sido saat ini sudah menguji area di MA34 dan MA21-nya. Dan kita lihat bahwa pada hari ini, Sido sedang membentuk pola namanya bullish engulfing ya. Dan kalau kita lihat pergerakan Sido secara jangka pendek, jika misalkan pergerakan Sido ini mampu menembus di area MA34 dan MA21, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja bergerak kuat terlebih dahulu hingga ke area resisten yang terdekatnya, ya ini berada di level 865 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area resisten pertama, pergerakannya bisa saja bergerak melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level 890 ya. Namun jika misalkan pergerakan Sido tidak mampu bergerak menguat ke area uji level di MA21-nya ya, yang kemungkinan pergerakannya bisa saja kembali turun hingga ke titik area supportnya, yakni berada di level 830. Oke, selanjutnya kita lihat adalah MNCN. Untuk MNCN kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan MNCN nampaknya masih akan cenderung bergerak turun, ya, di mana secara teknikalnya pergerakan MNCN ini masih bergerak di area downtrend diikuti dengan volume yang masih menceritakan adanya aksi jual ya. Dan selain itu pergerakan dari indikator stokastik juga kalau kita lihat di mana pergerakan dari MNCN ini masih membentuk pola area dead cross yang di mana pergerakannya masih mulai menunjukkan adanya masih penurunan ya, diikuti dari indikator MACD yang di mana pergerakannya pada hari ini masih secara histogram MACD dan signalnya
ini masih kompak berada di area negatif, sehingga kami menilai pergerakan dari MSCI pada hari ini akan cenderung bergerak turun kembali hingga ke area support terdekatnya, ya ini berada di level 600 ya untuk level support pertamanya. Dan jika misalnya pergerakan menembus area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan pelemahan hingga ke titik area support kedua, ya ini berada di level 585. Oke, selanjutnya kita lihat ya, ini ada saham dari Aces. Untuk ACES, kita lihat bahwa pergerakan ACES pada hari ini bergerak dibuka menguat 1,28%. Dan namanya pergerakan ACES saat ini sedang menuju adanya penguatan ya. Terlihat di mana pergerakan volume yang adanya transaksi buy pada hari ini. Namun pergerakan ACES sendiri, kalau secara indikator stokastik masih membentuk pola ada dead cross. Jadi pergerakan ACES sendiri, kita lihat terlebih dahulu apakah pada hari ini ACES mampu bergerak naik ke atas hingga menembus area MA21 dan MA34-nya. Dan jika misalkan pergerakan ACES ini pada hari ini mampu menembus area MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan pergerakan bisa saja bergerak menguat hingga ke area resistennya pertamanya, ya ini berada di level 500 ya. Namun jika misalkan pergerakan tidak mampu bergerak menembus area MA21 dan MA34-nya di resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja kembali turun hingga ke titik area support terdekatnya, yakni berada di level area 460. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah hadir dalam webinar kita. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dikarenakan adanya keterbatasan waktu. Namun jangan berkecil hati, karena kita hadir setiap Senin sampai Jumat di pukul 08.30 hingga 09.30. Jadi mungkin cukup sekian kita pada pertemuan kita pada hari ini ya. Untuk pada hari ini, terima kasih semua yang sudah hadir. Happy